Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terpilih terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Ketika terjadi krisis moneter di Kairo, datanglah seorang Arab menjumpai Bapak Duta Besar yang kebetulan saudara kandung Pak Gubernur. Apa kata beliau? Saya tidak kaya, tidak bisa ngasih uang ke anak Indonesia, tapi saya punya mesin fotokopi. Semua anak Indonesia yang mau fotokopi silakan datang gratis. Begitu mereka memberikan. Ada yang ngasih minyak, ada yang ngasih mie instan, ada yang ngasih macam-macam. Padahal Mesir tidak kaya seperti Saudi Arabia. Mesir bukan negeri teluk, bahkan mereka jauh lebih susah daripada kita. Tapi ketika terjadi krisis, tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang pulang. Khutbah Jumat mereka sampaikan, sedang terjadi krisis ekonomi moneter di Indonesia. Anak-anak yang sedang belajar di Al-Azhar 2.400 orang tidak boleh pulang, karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ada orang yang setiap ngasih Ramadan ngasih 300 pon 300 pon mata uang Mesir, hampir 100 dolar. Lalu kemudian ketika kami akan pulang, namanya Muhandis Abdus Salam. Kerjanya apa? Ternak ayam. Muhandis Abdus Salam, kami anak Indonesia yang selama ini dapat bantuan, kami mau pulang ke negeri kami. Apa pesannya? Mau minta apa? Kata dia, sampaikan risalah Islam ini sampai ke kampung halaman, ke dalam hutan belantara. Itulah yang membuat Abdul Somad masuk hutan, keluar hutan, masuk hutan, keluar hutan, direkam, masuk ke YouTube, viral, diundang ke Masjid Al-Akhir. Kenapa Ustaz mesti masuk hutan, keluar hutan? Karena itu pesan dari dulu orang yang pernah berbuat baik kepada kami, bermanfaat buat orang lain. Coba kita berpikir hari ini, apakah kita sudah mendatangkan manfaat buat orang lain? Insya Allah. Sekarang orang berpikir bukan bermanfaat. Hari ini dia berpikir, hari ini kira-kira siapa yang bisa kumanfaatkan ya? Ada orang yang amat sangat merasa sudah berprestasi karena bisa memanfaatkan uang orang lain, memanfaatkan jabatan orang lain, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ingat, kau akan dituntut di hadapan Allah. Ketika itu tak ada yang bisa membelamu. Sekarang kau bisa dibela pengacara karena uangmu banyak, kau bayar per jam, per detik pun bisa. Tapi sampai masanya tidak ada, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Pengalaman saya melihat jenazah, belum pernah ada jenazah orang Islam mati bawa kartu kredit. Yang kau bawa hanyalah amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kemarin pulang tausiah, ada orang ngetuk kaca mobil, buka. Begitu dibuka, ngasih balon 2. Foto pakai balon. Saking kan dia merasa ingin memberi, tapi dia tak tahu apa yang mau dia beri, dia kasih balon 2. Padahal tidak bisa saya bawa pulang. Nanti masuk pesawat pasti nggak diterima, takut balonnya ada bom. Baru pulang dari Medan, keluar dari masjid, datang orang mengetuk, buka Ustaz, buka. Nggak dibuka, nanti dikangkannya sombong. Begitu dibuka, dia kasih buku gambar anak-anak. Mungkin itu jualan dia pertama pagi itu. Betapa orang-orang yang sederhana, yang tulus ikhlas itu, bahagia mereka itu tidak ribet, tidak jelimet, tidak sulit, tidak payah. Kebahagiaan mereka kapan? Dia merasa berbahagia ketika sedang berbagi. Yang nulis buku itu orang barat, judulnya The Miracle of Giving, keajaiban berbagi. Ternyata membagi kepada orang lain itu ada kebahagiaan luar biasa. Kenapa Masjid Al-Akhyar bisa berdiri megah cantik luar biasa? Karena semangat berbagi dalam bentuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah.
Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan insyaallah. Fa idza faraghta fansab. Dulu berbagi untuk bangun masjid, pembebasan tanah selesai, buat musola siap, jamaahnya banyak buat 2 lantai siap. Tidak ada pengurus berbisik ke saya, tidak ada. Di masjid lain kadang mogah cantik karpetnya, ketika sholat sampai hilang jari kita tenggelam. Pas mau tausiah pengurusnya bisik, Pak Ustaz tolong sampaikan ini masih utang. Masjid Al-Akhyar, Masya Allah, Tabarakallah, sampai tiang-tiangnya pun berbalut emas, lampunya cantik, luar biasa. Ini luar biasa Masjid Al-Akhyar ini. Walaupun tiangnya berbalutkan emas, tapi dinding pintunya tidak pakai trali besi. Ini menunjukkan tidak ada maling yang bisa sampai ke atas. Mudah-mudahan semangat berbagi ini terus kita sampaikan ke anak-anak kita. Mau pergi ke masjid, kasih dia uang, suruh dia memasukkan ke kotak itu akan berkesan di kepalanya daripada kita suruh sedekah, 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 sedekah. Lama-lama dia nanya, ayah kok cuma nyuruh sedekah, kok nggak sedekah? Ya untuk orang lain aja, kita nggak usah. Ada masanya nanti semua ini akan berakhir, dan ketika kita mati ditanya oleh malaikat, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, apakah kamu mau hidup? Apa jawab mayat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berilah aku masa untuk kembali hidup walaupun 1 detik. Kalau ku kasih kau hidup 1 detik untuk apa? Fa as-saddaqa. Orang mati itu ternyata mau bersedekah. Kenapa? Karena sedekah mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Kita sholat subuh, nanti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, pahalanya mengalir yang mewakafkan tanah Masjid Al-Akhyar. Walaupun tidak kita sebut namanya. Untuk almarhum Fulan bin Fulan Al-Fatihah mesti disebut namanya. Tapi kalau tanah wakaf tanpa disebutkan namanya mengalir. Maka bangunlah masjid Birrul Walidain, bangunlah sekolah tahfiz Quran, berikan makanan anak-anak gratis. Katanya Ustadz Somad buat sekolah gratis, ya? Ustadz punya duit banyak? Enggak ada. Lalu makannya, odol giginya, sepatunya, bajunya, jilbabnya, sarungnya dari mana? Itulah dari YouTube itu. YouTube itu semua hasil YouTube itu untuk anak-anak sekolah gratis. Tahun lalu terima gratis, tahun ini gratis, tahun depan kalau masih hidup gratis. Kalau mati, saya mati, tapi YouTube tetap mengalir selama jamaah nonton. Kalau ustadznya mati, jamaah tetap nonton videonya enggak? Tetap. Ustadz Somad udah meninggal, nggak usah ditonton, nanti hantunya datang. Kiai Haji Zainuddin MZ sudah meninggal, tapi ketika kita ke kampung masih kita dengar masjid-masjid mutar kasetnya. Pak pakai CD? Enggak, kaset. Masih pakai kaset? Iya, masjid kami belum beli CD. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah meninggal dunia, masih diputar suara pengajiannya, lagu-lagunya diputar. Syekh Ali Jabir sudah meninggal dunia, tapi masih kita dengar suaranya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Anaknya mabuk, sakau, ngebut, nggak mati, setengah mati. Hartanya nggak pernah beri sedekah. Ilmunya, ilmu santet. Apa yang bisa bermanfaat? Insya Allah 3 ini tidak ada pada diri kita. Ilmu santet tidak ada. Kalaupun santet ini black magic, ini white magic Pak Ustaz, tidak ada. Semua sihir diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermanfaat buat orang lain. Yang kelima, siapa orang yang paling baik? Ayyun nasi khairun, siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Siapa orang yang terbaik ya Rasulullah? Akhyar itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baik adalah man faraqad dunya wa lisanuhu ratbun bi dzikrillah. Saat dia mati meninggalkan dunia, lidahnya dalam keadaan basah menyebut la ilaha illallah. Tadi sebelum datang kemari
tidak sepi, tidak sunyi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata belum azan subuh. Begitu selesai azan subuh, semuanya berzikir. Begitu selesai sholat, berzikir, bertahmid, bertasbih, bertakbir, berzikir, berdoa. Walaupun sedang ceramah, nampaknya mulut yang berkata-kata, tapi hatinya tetap berzikir Allah, 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 Allah. Ketika lupa, ingat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Sebutlah Allah, ingatlah Allah. Bukan 1000, bukan 2000, bukan 5000, bukan 100.000. Dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, bertasbihlah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam-macam. Ada yang orang tasbihnya cepat-cepat. Subhanallah walhamdulillah, nggak apa-apa, masih ada makharijul hurufnya. Asalnya semang. Ada yang slow. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak kita diajarkan sebelum azan cepat datang bertasbih. Masya Allah, masjid-masjid di Banten, subhanallah, semangat semuanya. Begitu datang ke masjid, mana anak-anaknya? Nggak ada, ternyata suara flash disk. Itu di planet lain. Di Banten anak-anak masih bertasbih, bawa anaknya ke masjid, karena itu luar biasa. Kalau kita cuma suruh saja ke masjid, tidak mempan. Anak-anak dibawa ke masjid. Tuh anak kecil dibawa ke masjid, menjadi ketua Masjid Al-Akhyar insyaallah tahun 2052. Beliau akan nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Masih hidup Ustaz? Masih. Ustaz dulu datang ke Masjid Al-Akhyar, waktu itu saya masih SD Pak Ustaz. Sekarang saya sudah jadi gubernur Banten, mau ngundang Ustaz datang. Apalagi kan udah tanda tangan dulu, renovasi lagi Pak Ustaz. Sekarang sudah lantai atas, sudah pakai tower 99 lantai ke atas. Ada mallnya, ada rumah sakitnya, ada kliniknya, ada tempat santainya, ada tempat joggingnya, tapi semuanya bernuansa syariah Pak Ustaz. 2052. Ketika itu bapak-bapak ini udah meninggal semua. Saya masih hidup. Bapak Ibu yang di umur kita tidak ada yang tahu. Yang penting kita beramal, bercita-cita ingin bangun masjid. Andai kita mati sebelum bangun masjid, insya Allah dapat amal jariahnya mengalir. Orang yang berniat tahajud, lalu kemudian dia tertidur sampai azan subuh, dia tetap dapat pahala tahajud, dan tidurnya adalah sedekah dari Allah SWT. Tapi jangan tiap malam. Tiap malam gitu terus. Istrinya nanya, abang nggak tahajud? Yang penting niat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncaknya adalah saat kau mati, lidahmu dalam keadaan basah, bukan karena minuman, bukan karena makanan, bukan karena ngobrol cerita aib orang, ribah, namimah, tapi yang keluar dari lidahmu adalah ucapan la ilaha illallah. Kenapa disebut lidah? Karena bibir tidak bergerak. Subhanallah, bibirnya bergerak. Subhanallah. Alhamdulillah, bibirnya bergerak. Alhamdulillah. Allahu Akbar, bibirnya bergerak. Allahu Akbar. Abdul Somad, bibirnya bergerak. Abdul Somad. Yang paling banyak bibirnya bergerak Babin Kamtibmas. Bergerak. Tapi ada yang bibir tidak bergerak, karena yang basah hanya lidah. La ilaha illallah. Dan tidak bersuara, karena waktu itu sudah kelu sampai ke dalam. Makanya yang membisikkan itu anak, dan telinganya didekatkan ke mulut. La ilaha illallah. Cukup. Kalau sudah gerak lidahnya nampak la ilaha illallah, jangan ganggu lagi sampai dia sakratul maut, nazak, meninggal. Tapi kalau dia masih nanya-nanya,
Gimana ambulan? Ulang. La ilaha illallah. Ini penting, karena biasanya orang akan berpikir tentang apa yang belum selesai. La ilaha illallah. Tabligh akbar jadi belum? La ilaha illallah. Begitu anaknya serius mau dengar, tiba-tiba yang keluar ucapan anaknya, udah ngopi belum? Kalau cerita mati ini nanti kita sedih. Saya nggak mau bapak-bapak nangis pagi ini. Kalau bapak nangis, saya lebih nangis. Ini tausiah terakhir soalnya. Habis ini saya akan pulang ke Pekanbaru. Tapi insya Allah kalau panjang umur kita ketemu lagi, insya Allah. Tidak bertemu di dunia, tidak bertemu di Banten, insya Allah bertemu di surga Jannatul Firdaus. Dipanggil oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk berjamaah, jamaah Masjid Al-Akhyar. Yang pertama masuk yang mewakafkan tanah, renovasi. Ketua masjid kalau jujur insya Allah panggil semua. Lalu kemudian jamaah Al-Akhyar. Orang beda dengan naik angkot. Orang kalau naik angkot asal udah dapat kursi yang penting aman. Apalagi naik bis, asal udah dapat kursi, gitu ngeliat ada orang tua hamil pura-pura tidur. Kalau orang soleh enggak. Al-Akhyar ketika dia masuk ke dalam surga, dia nanya, jamaah yang lain mana? Dia nanya. Dulu jamaah itu yang selalu dengan kami di masjid mana? Kata malaikat, dia masih ada urusan sebentar. Di mana? Neraka jahanam. Ada hutang belum dibayar, pernah aniaya dan zalim. Makanya kita selalu meminta Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Jangan sampai transit. Dia mau langsung direct. Lalu kemudian jamaah Al-Akhyar nanya, Ustadz Somad mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin. Kalau sudah Al-Akhyar mendoakan Abdul Somad, dari mulai pemimpinnya Pak Gubernur sampai jamaahnya, insya Allah terkabullah doa kita semua. Hidup ini singkat, buat yang baik-baik aja. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Drivermu, securitymu, babysittermu, tukang cuci pakaianmu, dia tidak punya apa-apa, tak punya daya, tak punya upaya, tak kau gaji pun dia akan senyum saja. Tapi ingat, dia akan mengadu kepada Allah di tengah malam. Ya Allah, aku tak punya kuasa. Majikanmu sedang menunjukkan kekuasaannya kepadaku, maka tunjukkan kekuasaanmu pada dia ya Allah. Langsung jantung koroner, langsung diabetes meletus, langsung asam urat.